ini kami sudah membuat surat permohonan kepada hakim dan juga kepada jaksa bahwa klien kami Bang Rasman dalam kondisi tidak sehat, yaitu sakit vertigo dan GERD. Kamu salah orang, salah lawan. Lawan kamu itu seorang Hotman Paris yang lesung pipinya sangat manis, menggoda 500 aspri. Ya, apalagi kalau udah di atas Lamborghini, lewatlah mobil-mobil bekasmu. Sidang perkara pencemaran nama baik dengan terdakwa Rasman Arif Nasution terhadap Hotman Paris di Pengadilan Negeri Jakarta Utara kini telah memasuki tahap akhir. Agenda sidang yang seharusnya membacakan vonis pada pekan ini justru kembali mengalami penundaan. Majelis Hakim terpaksa menunda pembacaan putusan selama sepekan lantaran terdakwa Rasman dikabarkan sedang sakit dan tidak dapat menghadiri persidangan. Penundaan ini membuat proses persidangan yang sudah menyita perhatian publik harus kembali menunggu, sekaligus menunda kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Meski demikian, Majelis Hakim memastikan agenda pembacaan vonis akan tetap dilanjutkan setelah kondisi kesehatan Rasman memungkinkan untuk hadir di ruang sidang. Lalu seperti apa kondisi Rasman saat ini? Baik, setelah majelis hakim membaca dan meneliti surat tersebut, karena saat itu sudah berkawan, kami hanya menunda memberikan kesempatan hanya 1 minggu ke depan untuk putusan. Dan dalam rangka 1 minggu ini kami perintahkan untuk berkoordinasi dengan dokter yang mengirimkan surat kepada kita pada hari ini untuk berkoordinasi sejauh mana dan apabila diperlukan silakan cek opini ke rumah sakit Bayangkara Polri. Hari ini kami sudah membuat surat permohonan kepada hakim dan juga kepada jaksa bahwa klien kami Bang Rasman dalam kondisi tidak sehat, yaitu sakit vertigo dan GERD. Beliau tidak bisa mengikuti aktivitas untuk mengikuti persidangan hari ini. Dalam hal ini kami minta tunda 1 bulan. Ternyata tadi dikabulkan sekitar 1 minggu. Nah, kita minta apakah 1 minggu ini Bang Rasman bisa sehat atau sembuh? Jika tidak, seperti apa? Dia minum kopi, langsung detik itu juga penyakit GERD-nya kambuh, muntah-muntah, dan makin hari dia memaksakan untuk tidak ke rumah sakit. Tapi karena tadi kemarin baru dia dipaksakan untuk hadir di rumah sakit, karena memang nggak memungkinkan dia untuk hadir. Beliau kan memang ada vertigo, yang lalu juga pernah kumat kan. Nah, jadi sudah 5 hari ini kan sudah sempat kami ngerawatnya di rumah aja. Kebetulan anak kakak kan dokter, jadi kasih terapinya di rumah aja. Tapi sepertinya kurang membaik gitu kan, makanya kita rujuklah ke rumah sakit. Nah, kenapa kita menuju ke rumah sakit? Pencetusnya kemarin tuh minum kopi gitu, kopi hitam ya. Ya pencetusnya di situ. Jadi waktu itu belum makan lagi kan, minum kopi udah jadi di situ, marah, pusing, mual gitu, sempoyongan, terus muntah-muntah gitu. Waduh, apa lagi nih vertigo gitu. Tapi didatengin akupuntur dari Surabaya, ya memang dari dulu Bang Rasman udah punya terapis kan dari Surabaya, didatengin ke rumah. Sekarang udah 3 hari di rumah ya dari Surabaya. Kalau nanti minggu depan si Rasman tidak hadir, hakim berwenang memutus perkara walaupun terdakwanya sakit karena pemeriksaan substansi perkara sudah selesai. Ya, pemeriksaan kalau misalnya masih pemeriksaan saksi, kalau terdakwa sakit memang sidang diundur. Tapi kalau pemeriksaan saksi dan bukti sudah selesai pledoi, sudah selesai pembelaan, tinggal menunggu vonis, maka hakim berwenang untuk menjatuhkan vonis walaupun si terdakwa sakit, tapi hakim cukup bijaksana mengundur seminggu. Vonis bisa dibacakan walaupun terdakwa sakit. Namun hakim cukup bijaksana sepertinya diundur seminggu. Karena pemeriksaan bukti sudah selesai, pemeriksaan saksi sudah selesai, pledoi sudah selesai, itu jelas itu dalam hukum acara di KUHP ada itu. Tidak harus menunggu, ya. Jadi kata sebulan itu udahlah Rasman, terimalah nasibmu.
Rasman, terimalah nasibmu. Pulanglah kau ke kampung, mengembala bebek atau mandi di sungai mengembala kerbau. Itu saran saya, hidupmu akan lebih tenang. Ini hanya saran loh, ya. Tertundanya sidang vonis terhadap Rasman rupanya memunculkan beragam spekulasi di tengah publik. Tidak sedikit yang menduga bahwa penundaan tersebut terjadi karena Rasman belum siap mendengar putusan majelis hakim atas kasus pencemaran nama baik yang menjeratnya. Namun, anggapan itu dengan tegas dibantah oleh pihak Rasman. Melalui kuasa hukumnya, mereka menegaskan bahwa ketidakhadiran kliennya murni disebabkan oleh kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan. Rasman disebut tengah menjalani perawatan medis dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan dugaan upaya mengulur-ulur waktu atau menghindari vonis. Pihaknya juga menegaskan bahwa Rasman tetap menghormati proses hukum yang berjalan dan siap menghadiri sidang berikutnya apabila kesehatannya telah pulih. Lalu bagaimana tanggapan Hotman Paris terkait penundaan vonis terhadap Rasman? Saya nggak mau dalam hal ini juga ada fitnah bahwa karena mentalnya kena atau ini mau putusan nggak bisa hadir alasan sakit. Jangan ya. Mohon jangan, karena 3 minggu yang lalu kami sudah hadir di sini dengan santai, dengan siap dan berdoa bahwa menunggu hasil putusan tersebut. Namun hakim menunda 3 minggu. Kemarin yang nunda kan bukan kita kemarin, sempat hakim udah lebih sebulan lebih kan, lama ditunda. Apa pertama kali tunda seminggu pada minggu sih? 3 minggu ya. Kita pertama kali. Pertama 2 minggu ya, terus yang kedua datang lagi yang katanya online itu loh. Malah Rasman datang kan, harusnya kan online di rumah kan, tapi Rasman tetap datang kan. Ya artinya tuh dia sangat siap sekali gitu, tahu-tahu tunda lagi 3 minggu gitu kan. Ya sangat siap, yang nggak siap tuh kan kenapa harus sakit gitu. Ya, gitu. Dulu sudah pernah divonis juga, kau itu mantan nafi zaman dulu, sudah pernah divonis juga. Sekarang kau mau divonis, kau tidak hadir sakit. Udahlah Rasman. Ya, kamu mulai berkuar-kuar katanya saya berkunjung ke mantan presiden. Ya, halo Rasman, kamu sadar nggak sih waktu pemilu tahun 2019 kamu mengeluarkan kata-kata yang sangat merugikan Prabowo Subianto. Video-video kamu waktu pemilu 2019 benar-benar sangat merugikan Prabowo Subianto. Ya, coba, itu udah saya posting itu di Instagram saya. Jadi pertanyaannya, karena kau saat itu benar-benar sangat tidak rela Prabowo Subianto jadi presiden dan memang waktu itu kalah. Sekarang Prabowo Subianto sudah jadi presiden. Sekarang siapa yang berani lagi untuk mencoba-coba bantu kamu, menyelamatkan kamu? Jadi nggak usah pakai-pakai lah. Saya udah berkunjung kemana, mendingan kau berkunjung ke Kopi Joni deh. Gua kasih traktir kau kopi, oke? Tak hanya menyinggung soal masa lalu, Hotman Paris juga menyoroti aksi pembelaan sejumlah orang yang sempat hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Utara beberapa waktu lalu untuk mendukung Rasman. Hotman menyinggung pernyataan Rasman yang mengaku tidak mengenal orang-orang yang bersuara lantang memberikan dukungan pada saat itu. Menurut Hotman, kondisi tersebut menunjukkan adanya paradoks dalam sikap Rasman. Ia menilai, sekeras apapun upaya Rasman membela diri, reputasinya sudah terlanjur tercoreng. Bahkan Hotman berani menyatakan, setelah Rasman ditetapkan sebagai tersangka atas laporan yang ia buat sendiri, praktis tak ada lagi pihak yang bersedia menggunakan jasanya sebagai pengacara. Apa tidak mengenal orang dia berdiri di atas mobil? Gimana sih? Udahlah, udah deh, jangan kasih bucet. Udahlah, dia naik ke atas panggung. Rasman, siapa lagi yang mau jadi klienmu, itu pertanyaan loh. Siapa lagi yang mau dengan klienmu dengan kau sudah bermasalah parah banget seperti itu gara-gara kamu salah orang, salah lawan. Lawan kamu itu seorang Hotman Paris yang lesung pipinya sangat manis, menggoda 500 aspri. Ya, apalagi kalau udah di atas Lamborghini, lewatlah mobil-mobil bekasmu. Ini inisiatif daripada kita melihat di sosial media, kemudian di beberapa TV, bagaimana seorang Dr. Rasman Arif Nasution yang membela kliennya justru dikriminalisasi. Dan kita lihat
seorang Hotman Paris Hutapea berkoar-koar di media dekat dengan seorang sosok Presiden Prabowo Subianto, menjual nama-nama presiden sebagai kliennya yang puluhan tahun dia bela, justru melakukan tindakan yang tidak bagus, tindakan yang merugikan dan membuat citra buruk proses penegakan hukum yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Kita melihat vonis pada tanggal 21 Agustus 2025 kemarin, Iklim Hakim divonis 6 bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun. Kemudian denda 100 juta. Nah, dengan Bang Dr. Rasman Arif Nasution sebagai kuasa hukumnya, kami meminta beliau untuk dibebaskan. Karena dia membela. Benar, dari segala tuduhan jaksa penuntut umum. Pemberitaan ini sudah hampir 2 tahun. Naik rame terjadi. Kita melihat sebagai mahasiswa yang peduli terhadap penegakan hukum dan rakyat bersuara ini, melihat bahwasannya telah terjadi tindakan-tindakan yang justru mencederai proses persidangan. Bagaimana seorang advokat dituntut kurungan penjara selama 2 tahun. Nah, ini bentuk kriminalisasi dan mengancam bagi nantinya kalau kami berprofesi sebagai advokat itu terancam jikalau Pengadilan Negeri Jakarta Utara memvonis sesuai daripada tuntutan jaksa penuntut umum. Kami tidak mau. Tak hanya itu, Hotman Paris juga menyinggung soal legalitas Rasman Nasution dalam menjalankan perannya sebagai advokat di ruang sidang. Ia secara terang-terangan mengungkit status berita acara sumpah. Bas, Rasman yang diketahui telah dibekukan oleh Pengadilan Tinggi Ambon. Pembekuan tersebut bukan tanpa alasan. Rasman sebelumnya tercatat melakukan tindakan tidak terpuji saat menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Februari 2025. Dalam peristiwa yang menjadi sorotan publik tersebut, Rasman membuat kegaduhan di ruang sidang dengan memukul meja dan melontarkan tuduhan serius terhadap majelis hakim yang ia sebut sebagai pihak yang korup. Basnya udah dibekukan oleh pengadilan. Dan sekarang dia calon terdakwa lagi di kasus kedua di Mabes. Jadi apalagi yang kau harapkan Rasman di ibu kota ini, ya? Apalagi yang kau harapkan, pulang kampung lah kau mengembala bebek di padang Sidempuan. Lebih tenang jiwamu mandi di sungai. Bilang sama Rasman, kau pulang kampung aja ke padang Sidempuan, mengembala bebek di kampung. Dia punya SK, surat izin basnya udah dibatalkan sama pengadilan, nggak bisa sidang. Sama sekali, Bang. Dia nggak bisa sidang, ya. Sementara Hotman hampir semua kliennya konglomerat. Prabowo Subianto 25 tahun jadi klien saya. Jadi Rasman, udah jangan banding-bandingkan dirimu dengan aku, ya. Kalau mau boleh pinjam, boleh lah. Ini berlian gue yang paling murah, gue pinjamin sama lo. Atau mau kenal sama Aspri saya. Atau mau saya kasih saham, saya punya saham di A63 Holy Wing, seluruh Indonesia. Di Rasman pulanglah kau ke kampung, ya. Hotman bukan sainganmu, oke? Dia mimpi sama gua karena aku terlalu sukses sama dia. Jadi dia mimpi kali, kapan gua seperti Hotman gitu loh, oke? Sebelumnya, Rasman Arif Nasution dengan tegas menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah. Mantan kuasa hukum Iklim Hakim itu menegaskan, seluruh pernyataan yang pernah ia sampaikan kepada publik maupun di hadapan media murni berlandaskan informasi yang ia terima langsung dari kliennya saat itu. Ia menekankan bahwa tindakannya sama sekali tidak dimaksudkan untuk merugikan atau mencemarkan nama pihak manapun. Lebih dari sekadar vonis bebas, ia juga berharap agar nama baiknya direhabilitasi secara hukum dan sosial. Dengan demikian, ia dapat kembali menekuni profesinya sebagai advokat tanpa harus menanggung beban stigma dan persepsi negatif publik. Saya percaya bahwa saya tidak bersalah, maka hukuman terhadap saya harusnya tidak dikenakan dan bahkan dibebaskan. Ya, sebenarnya tanpa dihukum pun dia sudah terlalu berat penderitaan yang dialami, ya. Nggak bisa sidang, ya, bininya banyak, perlu uang, ya, sementara kegantengannya jauh kalah sama gue. Rasman itu bukan bagian dari persaingan gue lah. I don't even know him.
dulu itu, ya benar aku nggak tahu dia bukan saingan gua, itu perkara-perkara receh dia pegang. Aku kan pegang itu hanya gara-gara Dr. Richard Lee, yang Richard Lee mencat dia, habis itu mencat dia, kemudian saya di Instagram sama Richard Lee posting tentang bisnis skincare. Dia kira aku ambil alih klien dia, padahal nggak. Apa sekarang Richard Lee bukan klien gua, kami sama-sama pegang saham di Holy Wing. Jadi bukan saingan gua, dia he's nobody. Yang jelas dalam duplik ini, kami tetap di dalam pembelaan kami atau pledoi kami secara tegas itu. Jadi tetap mempertahankan itu dan bahkan melakukan penegasan di mana bahwa kami meminta, karena memang berdasar hukum dan fakta-fakta dalam persidangan, bahwa supaya Majelis Hakim yang terhormat yang mulia menangani perkara ini menyatakan secara tegas dan jelas setelah nanti menimbang semua fakta-fakta persidangan dan juga keterangan saksi dan ahli, menyatakan bahwa semua dakwaan jaksa penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai dengan apa yang terkait dalam persidangan. Dan untuk itu memberikan putusan terhadap klien kami dibebaskan dari seluruh dakwaan penuntut umum. Karena tidak terbukti dakwaan tersebut, maka harus dibebaskan daripada semua perbuatan pidana. Dan ada tambahan dan juga direhabilitasi nama baiknya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumikem In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.